حي على Taib, faida akal al-musalli amidan batalat salatuhu. Kalau misal orang musalli ini orang yang sedang salat, ya, makan amidan sengaja, maka batal seketika salatnya. Itu hukum umumnya. Ya, makan lagi salat, makan. Iya. Sawa'un kana al-aklu aw syurbu qalilan aw katsira. Terserah. Ini hukum berlaku pada makan atau minum sedikit ataupun banyak. Ya, sedikit atau banyak. Misal tahajud, imamnya lama, adalah buka permen sambil makan permen. Batal enggak, Pak? Batal. Ya. Kapan batalnya? Gitu loh. Kapan batalnya? Ya. Kalau dia menuju makan itu gerakannya banyak, batal ketika gerakannya banyak, walaupun sebelum makan. Itu berarti pembatalnya bukan makannya, berarti batalnya apa? Gerakannya yang terlalu banyak membatalkan sholatnya. Tapi kalau gerakannya simple, dia udah sediain trebor di ini. Masih ada nggak tuh permen trebor? Iya. Itu kan permen trebor itu kan permen ketika bapak-bapak tidak setua sekarang. Ketika itu tua juga mungkin ya. Ya, udah disediain tanpa kemasan gitu. Ya. Lama nih, Imam, terus makan. Misalnya ini nggak ada insyaallah. Ini kan simple, tinggal gini doang nih. Tapi kan dia udah meniatkan apa? Makan. Maka dia ketika dia udah ngunyah itu sudah merupakan bentuk pembatalan terhadap sholatnya. Walaupun sedikit, ya, cuman sepermen doang, ya. Li syiddati munafati dzalika lis-shalah. Kenapa kok dibilang pembatal walaupun kecil? Karena makan dan minum itu betul-betul menafikan salat gitu loh sebenarnya. Salat sama makan tuh sesuatu yang bertentangan gitu loh. Perbuatan yang bukan hanya sekedar perbuatan di luar salat, tapi perbuatan yang bertentangan dengan salat. Mimma yus'iru bil i'radi anha. Makan atau minum itu adalah perbuatan yang mengindikasikan i'rad, yaitu berpaling dari salat. Orang lagi salat, dia makan, sengaja makan, itu ada indikasi dia itu sebenarnya enggak mau salat, gitu loh. Gitu ya. Walaupun alasannya nyambi kata dia, nyambilah menjamak antara dua ibadah dan makan, enggak bisa. Dalam salat ya, salat khusus. Wa li anna al-akla wasyurba 'amidan yubtilu as-shaum alladhi la yubtalu bil af'al. Makan dan minum sengaja itu membatalkan puasa, ya enggak? Yang mana puasa itu sebenarnya puasa itu tidak dibatalkan dengan perbuatan. Puasa itu tidak dibatalkan dengan perbuatan. Ingat. Kecuali makan dan minum ya. Coba, Bapak puasa terus habis itu jogging, batal enggak? Enggak. Ya. Salat sambil jogging, batal enggak? Iya. Baik. Puasa sambil nonton bola misalnya. Batal? Enggak. Salat sambil nonton bola, ngecek harus skornya berapa? Batal. Ya. Puasa aja, ya. Yang mana puasa itu tidak dibatalkan oleh perbuatan sebenarnya, tapi sama makan dan minum batal dia. Maka falian yubtilu sholata aula. Maka kalau puasa aja yang aslinya tidak dibatalkan oleh perbuatan, tapi gara-gara makan dan minum bisa batal, maka sholat itu harusnya lebih batal lagi gitu loh. Gimana? Kiasannya bisa dipahami gak, Pak? Sholat sambil jogging batal.
Puasa sambil jogging ya batal. Tapi giliran puasa, makan dan minum batal, maka sholat itu lebih batal lagi gitu loh. Ya, karena makan dan minum itu lebih dari sekadar perbuatan. Dia berbuat makan dan minum dan mendapatkan efek dari makan dan minumnya itu. Ya makan dan minum ya kalau kenyang gitu ya. Iya. Yo masa sampai kenyang Pak, luar biasa itu. Makan sambil sholat sambil sarapan bisa. Ya Pak ya. Wa kadza idza batala anna khamata amidah. Nah, kalau dalam mazhab ini begitu pula kalau misalnya dia menelan nukhamah itu semacam bulghum itu reak yang tebal kental sengaja. Ya. Dalam mazhab ini Syafi'i, menurut ulama Syafi'iyah itu membatalkan. Menurut ulama Syafi'iyah ini nukhama ini yang memang kental ya. Kalau serupa dengan ludah maka enggak apa-apa insyaallah. Tetapi wallahu alam kalau ana pribadi lebih condong tidak. Lebih condong tidak. Ya. Pertama karena ini ana pribadi lebih condong mengikuti pendapat ulama yang tidak membatalkan. Ya Pak, ya, di sini pahami. Di kitab ditulis apa? Membatalkan, ya Pak ya. Tapi ini saya nggak bisa berdusta gitu loh. Saya lebih condong pada pendapat yang tidak membatalkan. Ini bukan berarti kabar gembira buat sebagian dari kita, bukan. Ya, waduh dibatalin. Mana saya sering lagi gini gitu ya. Lagi sholat gituan diminum. Mau ngeludah ke teman samping gak enak, mau dibuang ke kantong gak enak, mau dipeperin ya semua pasti pengalaman gitu Pak. Iya pasti kita udah pernah kayak gitu. Kenapa wallahu alam? Kenapa tidak batal Pak? Pertama karena nukhamah atau bulghum reak itu pertama itu dari diri kita gitu loh, dari dalam gitu loh. Milik kita, diri kita, produksi kita gitu loh. Ya. Itu pertama. Makanya dari pertama ini kecuali kalau itu sudah dikeluarkan dimasukin lagi. Nah, dicuh gitu, diambil lagi. Maka itu sama dengan minum atau makan. Ya. Itu bukan dari diri kita lagi, udah keluar gitu kan. Itu pertama. Kedua, nukhamah ini atau reak ini tidak bisa dikiaskan dengan darah. Karena darah ini lebih jarang keluar dibandingkan nukhamah, dibandingkan reaknya enggak Pak? Reak ini seperti ludah gitu loh. Ya, cuma agak beda dikit ya. Banyak nih kadang-kadang ya. Enggak perlu saya deskripsikan kan warna-warnanya kan? Ya. Itu kedua. Dan ketiga pada asalnya reak itu bukan makanan, bukan minuman. Ya enggak Pak? Maka itulah tiga alasan. Wallahu alam. Saya ikut pendapat ulama yang menyatakan itu tidak sampai membatalkan. Sebagaimana juga puasa tidak batal dengan menelan reak. Reak kan ada berapa model Pak? Ya kan? Ada yang tebal, kental, ada yang cair, encer. Nah, kalau misalnya udah keluar dari anggota tubuh kita, dari hidung atau dari mulut, terus dikonsumsi, ditarik atau gimana pengalaman Bapak terserah. Ya. Maka itu bisa batal. Ya Pak ya? Jadi kalau udah meler keluar, udah jangan di restore ya. Jangan di return ya. Jadi dalam mazhab ini batal Pak, tetapi karena saya lebih condong ke pendapat yang tidak membatalkan maka itu yang saya sampaikan. Ya. Wala tabtulu salatu idza akala aw syariba nasiyan idza kana dzalika qalila. Salat tidak batal jika makan atau minum lupa. Dalam keadaan lupa selama sedikit.
bagi sepiring bagi bapak ya. Ya, jadi tidak batal sholat jika makan atau minum lupa, tapi sedikit gitu loh. Ini baru lupa yang dimaafkan ya. Tapi ya gimana ya, masa lagi sholat lupa kalau dia lagi sholat. Lupa kalau dirinya lagi sholat bisa. Iya. Atau dalam mazhab ini, kan ini dalam mazhab ini reak membatalkan tadi. Dia lupa hukumnya. Lupa. Jadi misal nih kita nih semua berpegang pada pendapat bahwa saya reak kalau ditelan di dalam sholat membatalkan. Ke makan lupa, ke minum gitu. Maka dimaafkan. Sama sedikit, insya Allah reak sedikit, nggak sampai segelas, nggak ada ya segelas. Itu lagi apa namanya, lagi ngiru apa yang bisa keluar reaknya itu? Bukan pilek Pak, apa obat yang gurah. Nah, itu baru ya, gurah mungkin seember itu. Iya, tapi kan mana ada orang sholat ngegurah gitu, nggak ada. Au kana jahilan bitahrimihi liqurbi ahdihi bil Islam, atau tidak batal sholatnya kalau dia makan atau minum karena jahil, tidak tahu akan keharamannya disebabkan baru masuk Islam. Itu dimaafkan. Ya, ingat mu'allaf, istilah mu'allaf itu kalau baru masuk Islam beberapa hari gitu loh. Lah kalau udah setahun 2 tahun bukan mu'allaf itu. Ya, bukan mu'allaf. Kadang-kadang saya temukan berapa jemaah gitu. Ustaz, saya mu'allaf, Ustaz. Kapan Bapak masuk Islam? Itu waktu remaja dulu, 20 tahun lalu. Bukan mu'allaf itu, Pak. Nggak usah disebut mu'allaf. Kalau baru kemarin itu baru ya mu'allaf, belum belajar banyak. Ya. Jadi baru masuk Islam, belum begitu tahu ya. Mungkin baru berapa hari masuk Islam, ini dimaafkan. Au li bu'dihi 'anil ulama, tidak batal salat kalau misalnya dia makan atau minum karena jahil disebabkan jauh dari ulama, maksudnya jauh dari taklim. Jauh dari taklim di sini, ya jauh dari taklim di sini bukan menjadi alasan apa ya? Jauh dari taklim di sini, Jakarta jauh nggak dari taklim kira-kira? Nggak ada jauh dari taklim. Kalau di pelosok, ya, mungkin sinyal ada, tapi nggak pernah ada pengajian. Orang-orang Islamnya Islam abangan. Nah ini mungkin dimaafkan, mungkin. Dia makan lagi sholat, dia makan minum gitu. Karena nggak ngerti, dari kecil nggak diajarin gitu loh. Ya ini mungkin. Tapi kalau di Indonesia umumnya nggak terjadi kayak gini insya Allah ya. Sendeso-desonya yang orang Islam insya Allah ngerti lah ya. Tapi kalau di Afrika, di desa di pelosok Indonesia misalnya mungkin ada, mungkin. Fala tabtulu sholatu qat'an, maka tidak batal salatnya qat'an. Secara pasti tidak batal. Li'adami munafatihi lis-shalah, karena tidak ada kecondongan dia itu menafikan salat. Karena dia memang niatan salat, cuman karena imma karena lupa dan itu sedikit makannya, imma karena enggak ngerti karena baru masuk Islam atau jauh dari ilmu. Taib, sekarang bagaimana kalau tetangga Masjid Al-Muhajirin jauh dari ilmu, nggak pernah ke majelis ilmu, nggak pernah sholat berjamaah, masuk nggak di sini uzurnya? Tidak masuk. Nanti di akhirat bakal ditanya, lah kenapa nggak tahu? Nah itu dia, kenapa nggak tahu? Ya Allah, saya nggak tahu karena nggak ke majelis talim, karena majelis talim. Kenapa nggak mau cari tahu? Itu dia masalah. Itu akan ditanya Pak. Jangan kira ya ini orang jahil nggak tahu apa-apa dari kecil Islam tapi nggak tahu, dimaafkan karena nggak. Ya mungkin di dunia dimaafkan, tapi di akhirat ditanya kenapa kok nggak mau tahu. Padahal masjid terdekat ada taklim fikih. Wali annal akla wa syurba nasiyan la yubtilu as-shauma fakadzalika la yubtilu as-shalah. Karena makan atau minum secara lupa itu tidak membatalkan puasa, begitu pula tidak membatalkan sholat. Tapi untuk yang sholat ini beda Pak. Kalau misalnya lagi puasa, makan banyak, 1 piring full Pak, lupa tapi batal nggak? Nggak batal. Nah kalau sholat, makan
sepiring. Gimana menurut antum? Yang keterlaluan gak ini orang nih? Selupa-lupanya orang sholat kayaknya nggak gitu-gitu amat, Pak. Oke, mungkin karena gini nih, sholat sunnah kan boleh sambil duduk, ya enggak, Pak? Ya, Pak ya? Sholat sunnah itu boleh sambil duduk, tahajud sambil duduk ya. Ya, dia karena saking lamanya dia ini, nyemil dia, lupa. Itu pun kok sambil duduk, rata-rata orang makan sepiring kayaknya nggak sampai segitunya, Pak. Ana yakin deh. Nggak kebayang, Pak, orang baru masuk Islam aja nggak gitu-gitu amat gitu. Apalagi udah Islam dari orok ya. Ya gitu. Jadi makan sedikit itu batasannya. Sedikit itu ya kembali ke uruf ya, sedikit banyaknya kembali ke uruf ya, kembali ke tinjauan kita. Kalau misalnya mungkin permen itu mungkin sedikit, Pak ya. Permen itu mungkin sedikit ya. Wala yajibu alaihi sujudus sahwi. Enggak wajib atasnya sujud sahwi karena dia dimaafkan. Karena sujud sahwi kan untuk lupa. Namun lupa yang ini enggak perlu untuk sujud sahwi. Kemudian kata beliau, wa in akala aw syariba nasiyan aw jahilan wa kana dzalika katsira. Kalau dia makan atau minum dalam keadaan lupa atau tidak tahu. Nah, dalam keadaan lupa atau tidak tahu. Dan banyak lupa atau tidak tahu dan banyak makannya. Batalat salatuhu 'alal asah. Maka batal salatnya menurut pendapat yang lebih sahih, karena dalam mazhab ada dua pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal, tapi yang lebih sahih adalah dia batal karena makan banyak. Kenapa? Li'annahu 'amalun tawilun yaqta'ul muwalat. Karena makan banyak itu adalah suatu perbuatan yang panjang durasinya dan itu memotong kesinambungan salat. Ya kan, nggak kebayang, Pak, habis nasi padang satu inian ampera yang banyak kan nasi padang kalau dibungkus banyak tuh. Iya. Dimakan sampai habis, Pak. Sampai nyarinya sambal lagi gitu. Iya. Pastinya dengan banyaknya makan kan berapa kali dia mengayuh tangan itu. Coba. Ya, antara Al-Fatihah sama ruku itu kira-kira berapa lama? Lebih lama makannya dibandingkan bacanya. Selupa-lupanya orang atau sebodoh-bodoh sejahil-jahilnya nggak taunya orang, ya batal. Ini udah nggak sholat dia, makan namanya. Ya, lagi ngapain antum? Lagi sholat makan itu. Ya. Wa tu'rafu al-qillatu wal kathratu bil 'urf, dan dikenal banyak atau sedikitnya itu kembali kepada uruf. Kayak tadi kalau cuman permen, nyemil sedikit itu, ya. Maka itu kembali ke uruf, ya. Waqad ini bisa aja terjadi sih, Pak, kalau sedikit bisa aja terjadi, bisa ya. Waqad kemudian di sini tapi sebagian ulama begini, sedikit atau banyaknya gini, ada yang memberikan batasan begini. Wa qaddarul fuqaha'u al-katsiru bima yablughu majmu'ahu wa qaddarul fuqaha'u al-katsira bima yablughu majmu'uhu qadra himsah walau kana mufarraqa. Maka para fuqaha itu mengkadarkan, membatasi mana sih kalau misalnya disebut makan banyak. Al-katsir yang membatalkan. Maka sesuai kalau misalnya sebesar buncis. Loh, buncis gede, kecil banget ya bagi kita ya. Buncis ya gumpalan nasi gitu. Iya. Tetapi kembali ada ke uruf kita, Pak, karena tidak ada dalil khusus yang membatasi banyak atau sedikitnya di sini. Kembali ke uruf. Ya, kita gimana jawab? Kalau sebesar buncis, anggaplah ada buncis. Wah, ada sisa buncis nih, makan atau plok. Itu makan banyak gak, Pak, bagi uruf kita? Sedikit. Iya. Iya. Ini apa? Bukan di sini nih. Tes. Kemudian bi khilafis shaum, beda dengan puasa, fala yubtilul aklu wasyurbul katsiru ma'an nisyan. Kalau puasa, makan dan minum banyak itu tidak membatalkan selama masih lupa.
Wal farqu, bedanya, anna salat, kenapa kok dibedain? Beda, salat dan puasa tuh ada perbedaannya. Salat lebih keras lagi. Kenapa? Al farq, bedanya, anna salata af'alun manzumah. Salat itu komponennya itu perbuatan-perbuatan yang murattabah, yaitu manzumah, yang tertata gitu loh. Ya kan? Tersusun salat dari takbiratul ihram, kemudian berdiri, ya kan? Urutannya itu, rangkaian itu tertata dengan baik sehingga orang tuh ngeh kalau dia lagi salat. Umumnya kan gitu. Iya. Wal fi'lul katsiru yaqta'u nazmaha, dan perbuatan yang banyak dalam bergerak yang banyak itu akan memutus keberaturan salat gitu loh. Lah makan kan emang kita makan diem aja Pak. Pasti makannya ini kan, ngemil gitu. Apa tangan kanan main gitu, mulut juga gitu kan. Lah dia baca Al-Fatihah kapan tuh kalau itu? Mentang-mentang makmum ya. Dari tahajud dimakan. Bi khilafis shaum, beda dengan puasa. Fa innahu kafun 'anit ta'ami wasyarab. Puasa itu kan perbuatannya cukup apa? Menahan diri dari makan dan minum. Ya, antum mau jingkrat-jingkratan, mau naik ke langit kek, mau apa, itu puasa ya enggak batal dengan perbuatan-perbuatan yang banyak. Tapi bagaimana kalau misalnya orang yang mukrah? Orang mukrah itu orang yang dipaksa. Wal mukrahu 'alal akli aw syurbi fi sholati ka ghairihi. Wala yu'tabaru al-ikrahu 'udhran linudratil ikrahi fi dzalika. Orang yang dipaksa untuk makan atau minum ketika sholat, ya, maka tidak diberikan uzur atau maaf, ya, tetap dia batal sholatnya. Dipaksa, ya, lagi sholat, makan nggak? Kira-kira gimana Pak? Antum lagi sholat, dipaksa makan nggak? Ya udah, dipaksa. Terpaksa saya makan, batal nggak? Ya batal. Ya, kenapa? Karena pemaksaan, orang yang sholat dipaksa makan itu sesuatu yang sangat jarang. Ya, dan saking jarangnya pasti orang yang dipaksa itu nggak bakal mau, yakin deh, ya Pak. Coba Pak, kebayang nggak? Antum lagi sholat sunnah, dipaksa makan nggak? Gini aja deh, gini ya. Buka puasa bersama di Masjid Al-Muhajirin. Salat tahiyatul masjid. Kemudian apa? Azan. Buka puasa nih. Antum di depan kayak gini. Lagi salat sunnah. Salat sunnah apa namanya? Tahiyatul masjid. Dipaksa sama jemaah. Makan enggak lu? Makan, weh. Buka. Waktunya buka malah salat gitu. Makan enggak? Makan ini kurma nih. 3. Ya, 1 aja dulu dah, enggak apa-apa. Diambil sama dia, dimakan. Nah, terusin. Batal nggak sholatnya? Batal kok ini. Dalam mazhab batal. Wa in kana bainal asnani baqaya min ta'amin la yablughu qadral himsah. Kalau misalnya antara gigi-gigi, nah ini nih, ada baqaya. Baqaya jamak dari baqiyah, yaitu apa Pak? Di gigi ada apa? Sisa. Iya. Ada warisan, ya, dari makanan. Tadi makan, tapi tidak sampai sekadar dengan himsah tadi, buncis, nggak sampai segede itu. Ya, saya nggak tahu kok ada yang nyimpen buncis di antara giginya tuh, masya Allah. Entah dia gigi bolang atau di antara gigi sama gusi itu, apa di antara gigi sama ini pipi disimpan itu. Iya, kayak peluru disimpan berapa buncis buat nanti kalau misalnya emang lagi sholat lapar, lahap-lah atulah. Nah ini gimana? Kalau misalnya tidak sampai segede itu ya, insya Allah nggak sampai segede itu Pak. Nah, masa selipan makanan gede banget? Fabala'aha duna qasdin fala tabtulus shalah, Maka kemudian kalau misalnya nggak segede buncis, terus dia telan tanpa sengaja, tanpa maksud, batal nggak? Tanpa sengaja, nggak sampai segede buncis, batal nggak Pak?
Tidak batal. Tidak batal. Wa illa batalat. Kalau misalnya sebaliknya, maka batal. Kayak mana sebaliknya? Sebaliknya ini bisa dua keadaan. Pertama, segede buncis dan nggak sengaja, batal nggak? Batal itu mah. Kerasa nggak segede buncis tuh? Kerasa banget pak. Ini kerasa mampet nih, minum dulu dah. Tambah gitu kan? Atau keadaan kedua gimana? Ini yang tadi nggak sengaja. Tidak sebesar buncis, tapi sengaja. Batal nggak? Batal. Bapak diem aja pak, jangan kasusnya banyak nih pak. Bercanda pak. Sengaja, tapi nggak sampai sebuncis. Batal karena sengajanya. Jadi ada dua keadaan di sini yang bisa membatalkan. Segede buncis nggak sengaja, nggak segede buncis sengaja, itu sama-sama batal. Kan kalau selipan biasanya nggak segede buncis. Dia lagi sholat ya, imamnya lama nih, nggak ada kerjaan gini, gabut. Ngumpul nih. Wah, masih enak nih tadi sisa-sisanya nih, asik. Coba cari lagi dah. Ini sengaja walaupun gak segede buncis. Ya. Walaupun cuma selipan-selipan kecil gitu. Sengaja dia. Makanya kalau kayak gitu, udah diinin aja, taruh di kantong. Taruh di kantong bukan ntar dah habis sholat gue makan, bukan gitu. Bukan gitu. Enggak batal, Pak. Ikut. Nanti pas sudah selesai sholat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Antum pada ketawa, jangan-jangan itu benar loh ada pada. Taib. Wa kadza la tabtulu salatu bi bal'il riqi mahma kathura. Begitu juga tidak batal salatnya dengan menghirup menelan riq, ludah. Sebanyak apapun. Ludah murni, bukan umbel. Bukan reak. Dalam mazhab Syafi'i kalau reaknya tebal batal. Kalau reaknya reak sama cair kayak ludah, insyaallah enggak. Kayak pilek-pilek yang masih cair, insyaallah enggak. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau Anda pribadi seperti yang tadi Anda lebih condong pendapat yang tidak membatalkan walaupun umbel ya. Namun yang afdol adalah keluar dari khilaf, yaitu jangan ditelan. Nah terus kalau nggak ditelan, disimpan di mulut, penasaran dong. Gimana Pak? Dibuang nggak? Dibuang. Cara buangnya gimana? Ayo. Apakah pergi dulu ke luar atau ke samping, gitu terus. Ada orang Pak. Di karpet, karpet sebelah lagi. Ya gini aja pakai tisu atau apa. Nah, ini karena hajat boleh dia gerakan seperti ini karena hajat. Gitu loh boleh. Tisu atau mungkin langsung gini. Atau kalau dia pakai sorban di sorbannya. Atau boleh pakai baju gitu. Iya. Asal jangan membuat jemaah lain terganggu ya. Iya. Baik, kemudian li'annahu la yufsidu shaum fala tabtul bi shalah, karena menelan ludah itu tidak membatalkan puasa, maka tidak pula salat. Tapi juga jemaah sekalian kalau memang dia ini wa kadza idza lam yatamakkan min imsakin nakhamah. Begitu pula kalau misalnya dia tidak mampu untuk menahan nukhamah, yaitu umbel yang tebal. Enggak mampu tahan sehingga ya masuk aja gitu loh. Ada keadaan-keadaan kayak gitu. Ya, bisa keadaan kayak gitu mungkin, Pak. Ada aja gitu loh. Kita enggak bisa setting gitu. Untuk mengeluarkannya lewat hidung atau lewat mulut nggak bisa, tapi dia nyangkut kemudian nanti bakal ketelan gitu loh.
Adalah, nggak sekarang, nantilah suatu saat akan merasakan ya. Itu tidak batal karena uzur ya, nggak mampu ya. Dalam madhabnya. Au tarat adzubaba ila halqihi, atau ada lalat atau semisalnya kehirup sama dia. Nah, tuh kadang-kadang tuh Pak, serangga yang kecil banget itu. Dia mau napas tarik dalam-dalam ya, karena AC-nya enak gitu. Masuk tuh. Nempel di situ, sambil gerak-gerak. Duh. Kan kau gerak-gerak gitu kan enggak enak, Pak. Pernah pastinya satu sama. Ya telan aja, daripada penasaran, telan. Dah, biar hidup lo di dalam beranak mah. Gitu kan? Itu diberi uzur, tidak batal. Karena kemasukan, entah kehirup atau emang tulalat emang masuk aja gitu bertamu ya. Tapi kalau sengaja ada serangga tep makan, nah ini makan namanya. Tapi kemudian walau kana bi famihi sakroh, kalau di mulutnya, dalam mulut bukan di bibir atau di luar, ada sakroh, gegulaan yang masih butir gitu, semacam itulah ya. Semacam gula, entah gula, terasi atau apa yang semasal itu ya, yang ya kalau misal dia bisa lumer, kerasa gitu loh. Fadhabat fabala'a dhawbaha bimassin wa nahwi batalat salatuhu fil asah limunafati dzalika lis-shalah. Kalau misalnya ada sakroh, bubutiran gula, permen kecil atau apa sih? Kita enggak yang bisa kalau kena liur bisa lumer. Terasi, garam, apalah gitu ya. Ya permen serpihan kecil gitu. Ya, yang nyelip misalnya, kan kadang ada tuh. Kerasa tuh. Ini beda nih. Umbel bukan, ludah bukan. Kok enak gini ya? Kemudian bala'a dzaubaha, ditelan lumerannya. Dzaub itu ketika sudah melumer dengan liur gitu. Bimasin, dengan satu hisapan atau telan lah gitu pokoknya, maka batal salatnya menurut pendapat yang lebih sahih. Karena itu menafikan salat, berarti itu menyibukkan dia. Dihisap. Wa in madagha dzalika bikathrah tubtilus shalah li harakatil madghil katsirah. Kalau dia kunyah, banyak kunyah, maka batal salatnya. Jadi banyak kunyah itu batal salat. Nah, ini bahaya kalau misalnya kita punya reak yang tebal, umbel yang tebal, dikunyah-kunyah sama dia. Ini dalam mazhab bisa batal salatnya karena banyak gerakan mengunyah. Wa illam yasil syai'un ilal jawf, walaupun belum sampai ke telan, belum sampai ke leher, ya. Tadi gerakan ngunyah itu bisa membatalkan. Jadi besok-besok mau ikut mazhab ini, kalau misalnya umbelnya tebal dibuang. Kalau misalnya ikut apa yang tadi saya pilih pendapatnya, langsung telan aja. Ya begitu, tapi jangan ngunyah-ngunyah gitu. Ya begitu. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Setelah ini tanya jawab jemaah sekalian habis azan. Fadhil. Baik, sedikit satu kalimat saya lanjutkan. Ya, satu kalimat saya lanjutkan. Wa in wada'a fi famihi dirhaman aw syai'an akhar mimma la yadhu wa la yatafattat wa lam yamna'il qira'ata fala tubtilus shalah, fala tabtulus shalah. Kalau dia menaruh di mulutnya, dia taruh dirham, maksudnya uang koin ya. Atau hal lain yang tidak lumer, tidak pula terpecah-pecah dan tidak mencegah bacaan, maka tidak membatalkan salat. Insyaallah pada waktunya nanti akan dibahas lebih lanjut. Pada 2 pekan lagi kita akan membahas masalah rukun-rukun salat insyaallah taala. Ya, baik, itu untuk materi cukup sampai situ ya. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Fadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau misalkan saat kita lupa sesaat jadi imam, kebetulan
misalkan kita sholat isya tetapi lupa tahiyat awal, tapi sudah disebutkan oleh makmum dengan subhanallah. Ya. Itu apakah wajib sujud sahwi? Oke. Itu aja. Wafiqullah. Taib, masalah imam misalnya lupa tahiyat awal untuk sholat yang ada 2 kali tasyahud ya. Apakah dan dia udah diri kan? Taib, apakah ketika itu imam tersebut duduk lagi, maka nggak boleh duduk lagi, dia lanjut aja ke rakaat berikutnya. Cuma kemudian bagaimana ya? Apakah itu terhitung rakaat ketiga atau kembali ke rakaat kedua? Itu dia masalah. Itu kembali ke masalah apakah tahiyat atau tasyahud pertama itu rukun atau wajib? Itu dia. Nah, kalau mazhab yang mengatakan bahwasanya tasyahud atau duduk tasyahud dan semisal itu adalah rukun, maka berarti rakaat tersebut hangus dan rakaat berikutnya menggantikan menjadi rakaat kedua. Jadi kalau dia sholat isya berarti totalnya 5 rakaat total zahirnya gitu. Ya. Gitu, Pak. Itu kalau rukun ya, Pak ya. Namun yang lebih tepat bahwasanya itu wajib. Ya. Dia sengaja nggak meninggalkannya. Kalau tidak sengaja maka nanti diganti dengan sujud sahwi. Khilaf di antara ulama apakah sebelum salam atau setelah salam gitu loh. Khilaf di antara ulama. Yang penting ada sujud sahwi sebagai pengganti wajib yang ditinggalkan. Ya, pengganti wajib yang ditinggalkan. Ya. Walaupun makmum sudah mengatakan bilang. Iya. Jadi kasusnya kan saya ulangi lagi kasusnya ini imam dia sholat isya nanti ini lupa tasyahud pertama langsung naik ke rakaat ketiga. Yang lebih tepat, wallahu alam itu tasyahud yang lebih tepat ya. Sekarang yang saya lebih condong padanya itu adalah wajib. Ya. Dan ketika dia sudah berdiri walaupun disubhanallahin sama semua orang, ya. Itu imam tetap harus kekeh diri, jangan duduk lagi. Kalau duduk lagi rusak itu sholatnya. Begitu. Nah, jadi kemudian nanti sujud sahwi. Itu bedanya meninggalkan rukun dengan sengaja meninggalkan rukun dengan meninggalkan wajib itu ada perbedaan. Sesuatu yang rukun kalau ditinggalkan kalau sengaja ya itu batal sholatnya. Meninggalkan wajib kalau sengaja juga batal sholatnya. Nah, kalau meninggalkan rukun tidak sengaja batal rakaat yang ada di rukun tersebut, yang rukun tersebut ada dalamnya, paham nggak? Tapi tidak batal sholatnya. Sehingga dia harus menambah rakaat lagi karena rakaat yang tersebut yang itu sudah hangus, tidak sah rakaatnya bukan sholatnya. Kalau nggak sengaja. Kalau meninggalkan wajib tidak sengaja itu tetap sah rakaatnya dan dia cukup menggantinya dengan sujud sahwi. Itu. Pertanyaan. Berkata Rabbana walakal hamd itu rukun atau wajib? Habis ini Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd itu rukun atau wajib, Pak? Ayo. Ayo, Pak. Wajib. Baik. Wajib. Kalau meninggalkannya tidak sengaja, dia harus ngapain terus? Sujud sahwi nanti. Ya, oke. Kalau meninggalkannya dengan sengaja bisa batal sholatnya bahkan karena meninggalkan sengaja.
Tahu dia itu tapi dia nggak mau sholat, nggak mau baca itu. Gitu ya Pak ya? Sengaja meninggalkan kewajiban dalam sholat. Beda, sengaja meninggalkan rukun dan kewajiban sengaja, maka dia bisa batal sholatnya, harus diulang dari start. Meninggalkan sunnah itu nggak masalah. Itu kalau kita bilang itu wajib. Nah sekarang kalau imam kunut subuh atau kunut lainnya, kunut witir, kunut subuh, ya, dengan ruku, sami Allahu liman hamidah. Sebagian imam yang kunut subuh nggak sempat baca Rabbana lakal hamd. Coba ya perhatikan. Sami Allahu liman hamidah, Allahumma hadini fiman, langsung ke doa kunut witir. Itu yang masalah khilafiyah, kunut witir masalah khilafiyah. Namun saya tidak ikut kunut witir dan lebih condong ke pendapat yang membid'ahkannya. Ya. Demi amalan yang itu masalah khilafiyah, meninggalkan apa? Wajib. Mungkin nggak sengaja karena kebiasaan, tapi minimal dia harus ganti dengan apa? Sujud sahwi nanti di akhir. Tapi masalahnya kalau emang sengaja, nah ini kadang-kadang imamnya pun nggak ngerti fikihnya, gitu Pak ya, seperti itu. Taib. Untuk ummahat silakan kalau ada yang mau bertanya, bisa ini kedengeran nggak ummahat bisa kedengeran pertanyaan mereka? Nggak bisa? Nggak ada mic-nya? Ada, tapi ini dimatiin nggak Pak? Ini pakai ini. Ummahat ada pertanyaan ummahat? Atau nggak ada ummahat? Adanya akhwat? Nggak ada. Ya bapak-bapak silakan. Fadhol Pak. Ya. Masya Allah. Salat isya tadi salat maghrib Pak. Oh ya. Rakaat kedua yang saya kerjakan sendiri itu bacanya harus sir atau jahar? Kalau Bapak sholat sendiri bahasanya sir aja Pak, karena bukan imam. Apakah ketika itu ada makmum Bapak? Iya, tadi kan saya rakaat keduanya imam sudah malam. Enggak, maksudnya Bapak jadi imam ketika itu ada jemaah di belakang? Enggak, tadi jadi makmum. Oh jadi iya masbuk, terus nggak ada yang Oh enggak. nggak ada yang belakangnya. Ya udah sholat biasa kayak sir aja. Kalau kami ikut Jahar kalau di rakaat yang kedua itu. Iya begitu. Iya. Oke. Selesai? Ibu-ibu tidak ada pertanyaan ya? Apa? Ada pertanyaan? Nggak. Ayo Pak, sepotol. Kalau lagi sholat ingat makan. Kalau lagi sholat ingat makan ya. Nggak tahu. Pertanyaan Bapak ini jujur banget. Ya kalau lagi sholat ingat makan ya. Tahu dah. Ya mau gimana lagi Pak? Ya sholat lah, masa? Makanya suruh makan dulu, jangan sholat. Iya, kalau ada makanannya makan dulu. Kalau nggak ada ya sholat dulu. Ya saya nggak bisa ngomong apa-apa dah Pak kalau kayak gitu Pak, karena kadang-kadang saya juga gitu. Sebenarnya bukan makan aja Pak, sholat mah. Sholat mah malah inget yang tadi lupain diinget gitu loh. Sampai ada celotehan beberapa orang itu. Kalau antum itu kehilangan, lupa naruh sesuatu di mana, sholatlah. Setan bakal menguayukan itu. Jadi keingetan itu tadi gitu. Bisa aja Masya Allah. Jadi yang tadi nggak kepikiran di sholat itu bisikan setan. Makan apakah itu emang bisikan setan? Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang emang karena lapar jadi ingat makanan. Kadang-kadang enggak ingat apa-apa, tiba-tiba keinget makanan. Nah ya gimana kalau ya nggak gimana. Ya khusyuin aja, ya lupain lah makanan sebentar gitu. Bisa dari setan. Fadl. Ini terakhir Pak ya. Fadl. Ustaz, kalau kita sujud, Iya Pak. itu ada yang bertumbuh itu sama sampai begini, itu gimana? Hukumnya itu sebagian ulama mengatakan itu haram, sebagian ulama mengatakan itu makruh karena ada hadisnya, janganlah kalian sujud seperti sujudnya anjing. Ini ada yang mengatakan itu haram karena itu larangan, ada yang mengatakan itu makruh karena termasuk adab sholat.
Entah itu haram atau makruh, minimal tidak boleh lah pokoknya. Salatnya sah, tetap sah. Tidak membuat salatnya tidak sah, tetap sah salatnya, cuman tidak afdol dan perlu dibimbing lagi ya. Jadi tangannya jangan lengan ini jangan menyentuh bumi gitu, jangan menyentuh bawah. Ya. Malah lebih afdol yang sunnahnya itu sebenarnya kalau saya sendiri ya, merentangkan lebih lebar dan merapatkan ini. Sebenarnya gitu. Ya. Makanya kalau Bapak lihat beberapa jemaah yang berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW, pas lagi sholat sunnah dia kok lebar banget, itu bukan karena songong. Kadang-kadang ada mungkin jemaah berpikir, ini songong banget, tentang spesi banyak, pengen dilahap semuanya. Enggak, itu emang sunnahnya begitu, gitu loh. Sunnahnya begitu. Mumpung nggak ada orang kan, tapi kalau lagi berjamaah nggak bisa kayak gitu, malah nggak boleh. Jangan sampai deminin sunnah kita malah nyakitin orang. Dia kayak ya itu egois, dia sendiri, ntar orang sujud di sikutnya lagi, nanti gimana? Ya jadi pertimbangkan gitu. Ya seperti itu jemaah ya. Saya pikir cukup sampai sini. Insyaallah pada pekan depan kita akan melanjutkan kajian kitab Risalah Ibnu Qayyim ila ahadi ikhwanihi. Terima kasih Bapak sekalian dan ummahat yang telah hadir, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.